Shalom, jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh menyongsong hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Mari kita belajar hal tentang kesetiaan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ketujuh belajar tentang kesetiaan sebagai buah Roh Kudus. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Boleh kami baca dan kami renungkan. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita membaca Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah Roh Kudus ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Ketika saya merenungkan hal kesetiaan ini, saya teringat akan kisah perjanjian lama, yaitu kisah Rut dan Naomi. Naomi adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia mengalami kehidupan yang miskin selama 10 tahun di negeri Moab. Kehilangan harta, kehilangan suami dan 2 anaknya. Dia merasa hidupnya pahit dan tidak ada hal-hal yang dia miliki lagi. Maka ia ingin pulang ke negeri asalnya, yaitu Bethlehem. Kemudian dia mendesak 2 menantunya yang asalnya dari Moab, yaitu Orpa dan Rut. Tetapi namanya Rut, dia masih muda, cantik, dia menolak. Dia memilih untuk tinggal dan menemani mertuanya. Dan dia pulang bersama ke Bethlehem, menemani dengan jujur berkata kepada mertuanya, kematian yang memisahkan kita. Rut memelihara kelangsungan hidup di negeri Bethlehem. Dia rajin bekerja dan merawat mertuanya hingga akhirnya. Kisah ini, kesetiaan Rut kepada mertuanya, kita belajar yang pertama, Rut tidak mencari kesenangan pribadi. Dia lebih menyalipkan segala keinginan, kedagingan, hawa nafsu yang dia miliki. Dia lebih baik menyangkali dirinya. Dia pergi menjalankan misi pelayanannya. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa milik Kristus, ia telah menyalipkan daging dan segala keinginannya dan segala hawa nafsunya. Rut tidak suka akan perpecahan, perceraian dalam hidupnya. Dia lebih menjadi orang yang setia. Dia selalu memberikan yang terbaik dari hidupnya dan memberikan pertolongan di mana dia dibutuhkannya. Yang kedua, kita belajar Rut percaya kepada Tuhan adalah pemelihara kehidupan. Dia tidak takut akan kekurangan bersama mertuanya. Kesetiaan Rut diuji di tengah kepapaan hidup. Dia menjalankan hidup yang sulit, dia harus bekerja di ladang.
dan dia tidak merasa malu mengambil benih-benih jelai di ladang orang, tanpa merasa takut, tanpa merasa malu. Perkara yang kecil yang dia bisa lakukan dengan tangannya sendiri, dia dengan setia memungut jelai. Orang yang setia tidak meremehkan hal-hal kecil yang dia bisa lakukan untuk bisa menghidupi kehidupan rutin, tidaklah menjadi bosan, mengeluh, dan mengomel. Justru menjadi gairah hidup di dalam keseharian. Seperti Tuhan yang memberikan kepada kita matahari, bulan, bintang yang selalu terbit pada waktunya untuk memberikan gairah kehidupan kita. Kesetiaan melakukan dalam perkara kecil telah menjaga hidupnya. Dalam kehidupan saat ini kita juga dijaga melalui kehidupan yang kecil yang kita bisa lakukan dalam kehidupan seharian kita. Dengan melakukan 4M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, makan makanan yang sehat, akan terhindar dari COVID-19. Belajar dengan rendah hati menjalankan kesetiaan ini selama berhari-hari, jangan bosan dan tidak menjadi sombong, dan kita belajar menurut saja. Yang ketiga, kita belajar dari Rut. Ketika dia setia karena dia bersandar hanya kepada Tuhan. Rut bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang yang pandai. Dia bukan orang yang bisa menjalankan kehidupan tanpa Tuhan. Dia tidak ada famili di sana. Dia orang asing saat itu. Dia harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru, dengan semangat yang baru, walaupun tidak dikenal orang di sekitarnya. Dia tidak menjadi lelah. Di tengah kesulitan yang Rut jalani, dia hanya mempercayakan Tuhan dalam kesehari-harian bersama mertuanya. Pimpinan Tuhan, akhirnya Rut bisa mengakhiri hidupnya bersama mertuanya, dan dia adalah salah satu orang yang menjadi nenek moyang Tuhan Yesus. Sungguh berbahagia orang yang setia. Demikian Yesus, Tuhan kita yang kita kasihi. Dia adalah Tuhan yang setia hingga berkorban, memikul dosa-dosa kita. Dia menghindarkan dari kehidupan dunia yang menjeratnya. Dia lebih memasuki kesengsaraan dan mati di salib untuk melakukan misi Bapa dengan setia sampai akhir. Hidup yang setia juga Tuhan tekankan di dalam Wahyu 2 ayat 10. Kepada kita dinyatakan, hendaklah engkau setia sampai akhir hidup. Dan Tuhan akan mengarunikan mahkota kehidupan. Hendaklah kita setia karena Tuhan kita setia. Kesetiaan adalah waktu yang panjang. Jangan putus asa. Kerjakan bagian kita. Setia, jangan putus asa. Baiklah kita melakukan dengan penuh kerendahan hati, sukarela, kasih, sabar, lemah lembut, dan setia selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Tuhan Yesus, kami percaya bahwa buah roh merupakan buah ilahi, karakter ilahi yang terus kami jalani di tengah dunia yang penuh dengan perpecahan, penuh dengan perceraian, dengki dan dendam. Berikan kami Tuhan mampu menghidupi kesetiaan dengan kejujuran, dengan dapat dipercaya, orang yang tahan menghadapi kesulitan. Dan percaya Tuhan memelihara, dan Tuhan yang kami sandari adalah Tuhan Yesus yang adalah setia. Karena Engkau telah mati di kayu salib, menebus dosa kami. Tuhan, kami belajar setia sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin.